Pernah gak sih kalian semua ingin menonton anime yang sedih dan bosan dengan anime yang damai dan fun-fun aja? Tapi emang ada anime sedih yang ngena banget di hati. Hai guys, balik lagi dengan gue di sini dan selamat datang di Anime. Kali ini gue akan merekomendasikan nih 8 anime paling sedih yang membuat kalian semua berlinang air mata. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke list animenya. Ano Hana, tayang Spring 2011. Ceritanya, ada 6 anak yang sudah bersahabat sejak kecil. Tapi persahabatan itu terputus karena Hanuma Meiko atau Menma meninggal karena terjatuh ke dalam sungai. Karena kematiannya itulah membuat persahabatan mereka terputus. Yang dulunya sering bermain bersama, sekarang mereka tidak pernah berkomunikasi dan hanya fokus pada kehidupan mereka masing-masing. Fokus kita pada MC yang bernama Jinta Yadomi, yang sifatnya tuh beda banget dengan dirinya saat masih kecil pak. Dulunya dia seorang yang periang dan dapat diandalkan, tapi setelah kematian Menma, dia menjadi hikikomori yang sering mengurung diri di rumah dan sering membolos. Suatu hari, tiba-tiba dia melihat sosok arwah yang ternyata Menma pak. Awalnya, Jinta hanya menganggapnya sebagai ilusi, tapi akhirnya Jinta pun percaya kalau itu adalah arwah Menma. Menma kembali ke dunia karena memiliki keinginan. Karena itulah dia meminta bantuan Jinta. Tapi sayangnya Menma lupa keinginannya. Karena permintaan Menma, Jinta pun akhirnya harus berinteraksi dengan sahabatnya dulu agar tahu keinginan Menma. Namun kembali seperti dulu tidaklah mudah dikarenakan hubungan mereka yang sudah merenggang. Shigatsu wa Kimi no Uso, tayang Fall 2014. Menceritakan siswa berkacamata yang bernama Arima Kose. Ia adalah seorang pianis berbakat yang sering menjadi juara dari setiap kompetisi yang ia ikuti. Ia pun sampai dijuluki sebagai human metronome karena dia berlatih siang malam seperti robot. Tapi cuy, semuanya berubah saat kematian ibunya. Setelah kematian ibunya, Arima pun gak pernah sama sekali nyentuh ataupun bermain piano. Menurutnya juga, ia terkena kutukan dari ibunya yang membuat dia gak bisa lagi mendengar suara piano yang ia mainkan. 2 tahun berlalu, tapi hidupnya masih abu-abu gak jelas gitu. Namun, suatu hari saat bulan April, sama seperti judulnya yaitu Shigatsu yang artinya bulan 4 atau bulan April, Arima diajak teman masa kecilnya yang bernama Tsubaki untuk menemani Ryota yang akan bertemu dengan gadis yang ingin berkenalan dengan Ryota. Gadis itu adalah seorang violinis cantik yang bernama Miyazono Kaori. Dari sinilah kehidupan Arima tuh berubah pak. Charlotte, tayang Summer 2015. Di dunia anime ini terdapat kekuatan istimewa yang dimiliki beberapa remaja. Lebih tepatnya, kemampuan ini dianggap sebagai penyakit bagi para remaja. Kekuatan ini pun akan menghilang seiring berjalannya waktu. Tidak ada seorang pun yang tahu kenapa ada beberapa remaja yang memiliki kekuatan itu. Mengisahkan seorang murid yang bernama Otosaka Yu. Dia memiliki kemampuan yaitu dapat mengendalikan orang lain selama 5 detik. Tapi cuy, dia malah memakai kekuatan itu untuk kesenangannya sendiri. Dipakai untuk mencontek, memasuki tubuh cewek lalu melihat boobsnya, menjeli orang lain, dan lain-lain. Yu mengira bahwa hanya dialah yang memiliki kemampuan aneh itu. Tapi tiba-tiba ada seorang gadis muncul di hadapannya yang bernama Nao. Nao pun menjelaskan tentang kekuatan itu, bahwa nggak hanya Yu saja yang memilikinya. Akhirnya Yu pun berpindah sekolah ke sekolah lain. Tujuannya agar para remaja tidak diketahui dan dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Angel Beats, tayang Spring 2010. Jika kalian ingin anime yang fun-fun tapi menggugah hati, maka ini salah satunya. Karena anime ini hanya menceritakan kisah para karakternya yang fun-fun aja tapi berasa. Bercerita tentang seorang pria yang bernama Otonashi yang tiba-tiba terbangun di dunia yang gak dikenal pak. Dia nggak tahu dia tuh sekarang berada di mana dan gak ingat sama sekali kenapa dia bisa ada di situ. Bahkan dia pun gak ingat apapun kecuali hanya namanya saja. Di sana dia bertemu dengan cewek yang bernama Yuri. Yuri pun menjelaskan bahwa dia sekarang berada di akhirat pak.
dimana jika seorang mati tapi masih memiliki penyesalan atau keinginan, maka dia akan dikirim ke dunia ini cuy. Yuri juga mengajak Otonashi untuk bergabung ke klub Shinda Sekai Shensen untuk melawan cewek yang mereka anggap tenshi atau malaikat tapi mereka anggap jahat. Plastic Memories, tayang Spring 2015. Berlatar di dunia di mana robot sudah dapat diciptakan, yang biasanya disebut dengan Giftia. Giftia adalah sebuah android yang memiliki kecerdasan sendiri, yang sekarang sudah hidup berdampingan dengan manusia. Mereka pun dimanfaatkan untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia. Tapi masa hidup Giftia hanya 81.920 jam atau sekitar 9 tahunan. Setelah 9 tahun, mereka harus direset ulang. Jika tidak, nantinya Giftia tersebut akan mengamuk dan kehilangan kendali. Sayangnya, setelah para Giftia direset, dia akan kehilangan ingatannya. Fokus cerita kita pada MC yang bernama Mizugagi Tsukasa, yang ditugaskan untuk bekerja di terminal service yang tugasnya mereset para Giftia. Tsukasa diberi partner Giftia yang bernama Aisla. Aisla ini adalah Giftia yang cantik, namun masa hidup Aisla hanya tinggal sebentar saja. Setelah itu, Aisla harus direset ulang yang membuat dia hilang ingatan. Disinilah kisah Tsukasa dengan Aisla yang akan membuat kenangan yang indah. Buku Takega Inaimachi, tayang Winter 2016. Bercerita tentang seorang yang bernama Satoru Fujinoma. Dia adalah seorang mangaka yang karirnya tidak terlalu sukses, dan dia juga pekerja paruh waktu sebagai pengantar pizza. Satoru menyadari kalau dirinya memiliki kekuatan supranatural, yaitu ia dapat memundurkan waktu sebelum terjadi suatu bencana. Suatu hari, ibunya mengunjungi rumahnya. Keesokan harinya saat Satoru pulang, tiba-tiba dia melihat ibunya yang meninggal karena tertusuk pisau. Naasnya, saat itu ada tetangga yang ingin mengantarkan sesuatu kepada Satoru, dan akhirnya Satoru lah yang menjadi tersangka pembunuh ibunya. Karena ia ingin mencegah kematian ibunya, dia berusaha untuk menggunakan kekuatannya itu. Tapi dia malah kembali ke dirinya yang masih seorang siswa kelas 5 SD, tepat sebelum kasus pembunuhan berantai yang mengakibatkan salah satu temannya mati. Apakah kejadian itu berhubungan dengan kematian ibunya? Ansatsu Kyoshitsu, tayang Winter 2015. Siapa nih guru terbaik di sekolah kalian dulu? Menceritakan seorang alien yang telah membuat bulan hancur lebih dari setengah. Ia pun berencana untuk penghancuran bumi. Tapi rencana tersebut ia tunda dengan syarat bahwa dia ingin menjadi seorang guru di SMP Kunugaoka. SMP ini terkenal dengan sistem pembagian muridnya guys, di mana para murid pintar dikumpulkan di kelas A dan para murid bodoh ditempatkan di kelas E yang kondisi kelasnya terpencil dan tidak sebagus kelas lainnya. Akhirnya alien itu atau sering dipanggil dengan Korok Sensei dijadikan guru di kelas E. Menggunakan kesempatan itu, pemerintah menyuruh para murid kelas E untuk membunuh Koro Sensei. Tapi hal itu sangat-sangat mustahil, karena kecepatan dan kekuatan Koro Sensei sangat di luar nalar pak. Bahkan Koro Sensei lah yang mengajari muridnya cara untuk membunuh dirinya. Di lain hal, ternyata Koro Sensei adalah guru yang terbaik. Walaupun murid kelas E sangat dibenci oleh kepala sekolah SMP itu, terkadang ada materi yang keluar saat ujian tapi tidak diajarkan di kelas E. Berkat Koro Sensei, para siswa pun bisa mengatasi hal itu. Clannad, tayang Fall 2007. Inilah anime yang akan membuat kalian berenang air mata. Jujur aja, dari semua anime yang gue sebutin, hanya anime inilah yang membuat gue nangis pak. Padahal gue sendiri bukan orang yang selalu terbawa dengan cerita di film atau anime gitu. Tapi entah kenapa, Clannad ini membuat gue nangis cuy. Sebenarnya yang akan membuat kalian sedih itu di Clannad After Story atau senduanya. Tapi kalau kalian ingin tersentuh, pastinya wajib dong nonton season satunya. So kalau kalian habis ini mau nonton anime yang buat kalian nangis, langsung aja nonton anime ini pak. Fokus cerita kita pada siswa SMA yang bernama Tomoya Okazaki. Dari penampilannya, dia terlihat seperti seorang berandalan. Apalagi dia dari keluarga yang gak baik dan juga dia sering bolos.
Hal itulah yang membuat dia benci dengan kota tempat tinggalnya. Suatu hari, Tomoya ingin berangkat ke sekolah, Pak. Saat di jalan, dia bertemu dengan gadis yang bernama Nagisa yang sering gak naik kelas karena tubuhnya yang sakit-sakitan. Anime ini menceritakan kehidupan mereka yang nantinya mereka pacaran dan menikah, cuy. Itulah beberapa list anime paling sedih yang bisa membuat hati kalian luluh. Yang paling gue rekomendasikan sih ya Clannad. Pasti dah kalian bakal nangis. Kalau nggak nangis ya nggak apa-apa sih. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Gue di sini pamit undur diri. Jana.